warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar muqaddiril laili 'alan nahar tabsiratan lidawil qulubi wal absar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sayyidil athhar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'du, ahbab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa awliyaih, assalamu alaikum. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah annahu man amila minkum su'an bijahalah thumma taba min ba'dihi wa aslah fa annahu ghafurur rahim. Ghafarallahu lana wa lakum wa limashayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wa li jami'i man 'allamana astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Yang saya muliakan dan Allah muliakan guru kita bersama Yai Jajang dan keluarga besarnya, tak lupa para santrina. Itu dari keluarga besar di Al-Maghfurlah Ajengan Ajud yang dengan wasilah beliau, walaupun beliau sudah wafat, juga Sohibil Khaul Ajengan Ajud yang bisa ketemu dengan guru kita. Dan Mama Ajud itu pernah ziarah bareng ke Baghdad lama selama perjalanan 12 hari. Tak lupa guru kita anu Timalingping teh Ajengan Ubun Bunyani Al-Amin. Alhamdulillah anjeunna tiasa ngabarokah orang sadaya nyipatkeun waktu dia dina ieu mahfalah anu kalintang mulyana. Dan tak lupa teman saya pesantren kebetulan ada nih kan adik pembawa acara, panitia penyelenggara, hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pada malam hari ini semua acaranya penuh barokah. Yang pertama, Maulidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia agung yang Allah tidak akan pernah menciptakan manusia seperti itu lagi, dan memang tidak akan pernah ditemukan dalam sejarah sebelum Rasul manusia yang seperti Rasul. Walam yudanuhu, para anbiya itu tidak mendekati derajat kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi setelah beliau wafat. Juga malam ini kita mengkholi Syekh Abdul Qadir Jailani yang beliau adalah masyhur seluruh dunia. Bahkan kalau kita jarak ke sana, hampir semua dari thariqah seluruh dunia itu membawa bendera thariqahnya. Dan di majlis beliau itu kita antri untuk ziarah ke makomnya, baik thariqah Qadiriyah, thariqah Naqsyabandiyah, thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, Tijaniyah, Rifa'iyah, Kasnazaniyah, Syadhiliyah. Dan alhamdulillah yang mengurusi makom Syekh Abdul Qadir Jailani sekarang Syekh Afif
dan Syekh Hafid ada acara di Surabaya kebetulan 3 hari kemarin, dan beliau nitip salam karena waktu saya jarah ke sana memang beliau yang membukakan makom Syekh Abdul Qadir Jailani dan memberikan kunci Masjid Syekh Abdul Qadir Jailani untuk muraqabah sepuasnya. Beliau kebetulan diundang sama Ibu Khofifah acara maulid di Masjid Al-Akbar Surabaya. Itu menandakan wajar kalau di Indonesia ini banyak pencinta Syekh Abdul Qadir Jailani, karena guru-guru kita semua memiliki sanad ke beliau. Mudah-mudahan tadi kata Kiai kita diaku murid Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani nggak ngebohong. Wa ana likulli man afara markubuhu min jami'i ashabi wa muridi ila yaumil qiyamah. Orang yang cinta kepada aku tidak akan aku diamkan nanti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya. Yang ketiga, acara guru kita Mama Iju, alhamdulillah para beliau jadi ulama di sini dan terkenal 3 raksama seueur ulama na seueur ajenganana. Da abdi teh tadi nyarios ke anjeunna lain ku sebab bisa Pak. Ya di pasihan mik teh estuning neangan barokah ke anjeunna sebab lamun abdi nolak birih doraka sakitu. Jadi mugi-mugi abdi datang ke Cibinong tadi teh neangan barokah di 3 raksa anu terkenal ulama-ulama di pengamal toriko, murid-murid Abah Kuci Cilongok Mama Dimyati. Alhamdulillah 3 acara ia digabung ke wa idza amkanal jam'u jumi'ah menurut ilmu usul fikih. Jika yang baik-baik bisa dikumpulkan ya kumpulkan saja, kenapa tidak? Maka pada malam ini kita mendapatkan 3 keberkahan sekaligus. Sekalipun kalau kita lihat di dalam kitab Munadharah Waladiyah ini termasuk taqsimul kulli ila juz'iyatihi. Karena acara ini bisa dijadikan khobar dari tujuan kita. Kita akan mendapatkan keberkahan Maulid Rasul, mendapatkan keberkahan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, dan mendapatkan keberkahan mama kita, Mama Ijud yang telah meninggalkan kita lebih dahulu. Hadirin, yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minun al-hayyinun al-layyinun. Al-mu'minun al-hayyinun al-layyinun. Orang mukmin itu dia adalah hayyinun, orang yang gampang diajak kebaikannya, diajak zikir gampang, diajak sodako, diajak acara seperti ini mudah. Layyinun, lembut di dalam akhlaknya. Maka ciri umat Rasulullah seperti itu. Resep kumpul, kadang Madinah acara kayak papatungan ya Paknya. Eta ciri umat Rasulullah, ngabangun masjid papatungan, ngabangun musola papatungan, kadang mah acara seperti ini tadi masyarakat diajak. Itu ciri umat Rasulullah. Bahasa dan akhlaknya baik. Rasul telah bersabda, man adza mu'minan faqad adzani. Sing saha jalma anu milaraan kana jalma mukmin eta mah sami we milaraan kaula cek Kanjeng Nabi. Maka dari sini Indonesia ini negara barokah. Maulid sekarang ini tidak ada hentinya, ramai di mana-mana dan terkenal. Bukan saja umat Rasulullah yang ada di Indonesia ini senang dengan Abdul Qadir Jailani, keluarga Syekh Abdul Qadir Jailani pun kenal dengan negara Indonesia dan pengamal-pengamal thariqah di Indonesia.
Maka ulama menerangkan, kalau kita berkah itu sebenarnya bukan kita yang hebat, guru kita. As-silsilatu hiyal inayah fakhudhum bihazzin wahidan ba'da wahidin. Tambang ilmu itu silsilah ilmu, rantai emas ilmu itu al-hidayah. Dia adalah pertolongan dari Allah. Fakhudhum bihazzin wahidan ba'da wahidin. Ambil oleh kamu satu tambang, yang satu sampai nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di Indonesia sanad ini cukup dijaga. Misal, kalau kita mesantrenkan anak, kita tanya, ini guru keluaran mana? Yang ditanya itu gurunya dulu, bukan bangunannya. Dia muridnya siapa, si gurunya itu gurunya siapa. Tapi hampir kalau kita semua ilmunya nyambung ke ulama besar kita, Imam Nawawi Al-Bantani, Mama Kleret, semuanya itu kegentur. Maka semuanya barokah. Kayak Buya Dimyati kan Mama Kleret. Maka kalau ada seorang santri yang barokah, itu karena memang gurunya yang barokah. Dalam istilah thariqah, fuyudot. Maka jangan pernah takut ibu bapak, kalau anak kita mesantren dalam satu pesantren yang sanad ilmunya nyambung sampai ke Rasulullah, keberkahan para guru dan mu'alim akan netes ke anak kita. Ya, kalau belajar gurunya, belajar hadis dari Google, YouTube, berkahnya dari YouTube gurunya, maka beda. Musyafahatan an musyafahatin, sodron an sodrin. Orang belajar kitab jurmiyah dari musyafahatan, dari mulut guru, diterima oleh telinga muridnya, lalu muridnya menyampaikan dengan lidahnya lagi. Itu ada fuyudot. Sodron an sodrin, dari dada guru masuk itu rahasia ilmu ke dada murid. Isbat di dalam hati. Tatkala dia menyampaikan ilmu kayak kita ngaji kitab Fathul Muin, bahkan contohnya sampai sekarang kagak berubah. Jaid, Muhammad, Bakar, Acong, kalau Cina. Ya, orang non-muslim, orang kafir masuk Islam, biasanya itu dikasih namanya Acong, Abuan gitu ya. Itu guru-guru kita nyampe sekarang. Kenapa nggak dirubah dengan Johan misalnya? Karena tadi fuyudot. Nggak ada di antara kita yang berani ngasih contoh di luar apa yang pernah guru contohkan. Maka pondok pesantren ini, ibu bapak, pondok pesantren berkah, barokah. Jangan pernah takut. Apalagi Tangerang mah dari dulu nggak pernah kurang, dari ulama besar sampai sekarang nggak ada putusnya itu fuyudot. Wa kana abuhuma sholihah. Bapak, kalau bapaknya soleh, bapak ibu soleh, jangan takut anak nanti masa depannya seperti apa, dirawat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah nanti anak saya bagaimana, bapaknya aja soleh dan ibunya soleh. Wa kana abuhuma soleh. Maka dari sini ibu bapak yang saya muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam yang kita baca tadi, anta syamsun, anta badrun, anta nur, fauqa nur. Ini tasbih mujmal ngebuang wajah sibihnya. Anta syamsun, anta nurun bil isra wal ihtida. Engkau ya Muhammad bagaikan matahari dan bagaikan rembulan. Bahkan cahaya rembulan itu sendiri sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Jabir pernah bertanya kepada Rasulullah, an awwali syai'in khalaqahu Allah ta'ala, apa yang pertama diciptakan Allah ya Rasulullah? Jawabannya, nur nabiyika ya Jabir, nur nabimu ya Jabir. Ini jelas sekali di dalam kitab Daqaiqil Ahbar tentang nur Muhammad. Di dalam thariqah ada muraqabah hakikatul Muhammadiyah. Orang thariqah di saat dia muraqabah itu langsung hatinya hudur pada nur Muhammad. Sebelum Allah menciptakan alam dunia, arsy, kolam belum ada, Allah ciptakan nur Muhammad.
Orang yang semakin dekat tetesannya dengan Nabi Muhammad, mereka para nabi, para rasul, kemudian para aulia, mudah-mudahan tetesan Nur Muhammad kita masih dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ibu bapak, Nur Muhammad yang menjadi bahasan khusus ulama-ulama besar seperti Imam Ibnul Arabi. Bagaimana Nabi Muhammad ini anta syamsun, engkau ya Muhammad bagaikan bulan purnama, bagaikan matahari. Coba kita perhatikan matahari dan bulan. Bulan jika terlalu dekat dengan matahari hancur, terlalu jauh beku. Bumi orangnya mundeket teuing ka matahari hancur, terlalu jauh beku, nggak ada kehidupan. Allah letakkan ini bumi tidak terlalu jauh dengan matahari dan tidak terlalu dekat, ada buruznya. Kemudian ulama berkata, fal qaribu 'indallah kasyamsi. Orang yang dekat dengan Allah bagaikan matahari. Orang yang dekat dengan Allah bagaikan matahari, bisa menyinari umatnya, bisa memberikan kehidupan umatnya. Fal qaribu 'indallah kasyamsi taskhanu lil ba'idi wa tanfa'u. Jika kita ingin mendapatkan berkah, mendapatkan manfaat matahari, awas, jaga jarak. Di dalam kitab Al-Muntakhabat ada cerita tentang Aba Yazid Al-Bustami. Seorang raja pernah berziarah ke makom Aba Yazid Al-Bustami. Lalu dia menanyakan murid terakhir dari Aba Yazid Al-Bustami yang saat itu usianya sudah sampai 100 tahun. Itu murid terakhir. Kita belum lama di Banten telah ditinggal sama murid terakhir Mama Pleret yang di Kenanga itu murid terakhir Mama Pleret, dan tinggalin lagi. Mudah-mudahan dapat santri banyak yang meneruskan ya, karena kalau ada ulama besar meninggal biasanya Allah sudah menyediakan akan menjadi penggantinya itu. Kayak Imam Abu Hanifah meninggal, penggantinya sudah ada, selalu begitu. Birok sikulibiah, kadang 100 tahun akan timbul ulama yang besar seperti itu. Itu memang Allah sudah sediakan. Aba Yazid Al-Bustami makomnya didatangi oleh seorang raja, dan raja bertemu langsung dengan murid beliau yang paling terakhir dan bertanya, raja ini, apa yang kamu pernah dengar nasihat dari Aba Yazid Al-Bustami? Musyafahatan an musyafahatin, sodron an sodrin. Kamu dengar langsung dengan telingamu dan mulut beliau langsung yang mengatakan itu. Dada beliau sendiri yang membukakan ilmu, dadamu menerima. Apa yang pernah kamu dengar dari gurumu Aba Yazid Al-Bustami? Si bapak ini berkata, guruku pernah berkata dalam satu pengajiannya, man nadhara ilayya faqad sa'ida minan nar. Orang yang melihat wajahku maka dia akan bahagia, selamat dari api neraka. Ini namanya satohat, Pak. Dalam ilmu thariqah itu ciri wali itu kudu satohat, Pak. Ciri wali satohat itu adalah kalimat secara syariat bertentangan tapi hakikatnya enggak. Contoh kayak Syekh Abdul Qadir Jailani berkata satohatnya bukannya sombong, bukan. Sebab kalau sombong ada hawa nafsu, kalau satohat dia enggak sadar. Itu
Itu namanya satoha, limpahan. Kalau ibarat air, saking dekatnya orang dengan Allah, kemudian oleh Allah dikasihkan sir-sir, saking banyaknya sir, di dadanya tidak menampung, tumpah melalui lidahnya. Itu satoha. Luarnya kayak bertentangan dengan syariat, dalamnya justru itu hakikat, tidak bertentangan. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Ana narullahil muqaddah, ana sallabul ahwal, ana bahrum bila sahil. Aku adalah api Allah yang dinyalakan. Itu kan kesannya sombong ya. Kata Tuhan saya, ana sallabul ahwal, saya bisa menarik derajat kewalian seseorang. Itu kayak sombong ya Pak. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani berkata yang sekarang kita khol, ana narullah al-muqaddah, aku api Allah yang dinyalakan. Awas, terlalu dekat kamu kebakar, terlalu jauh kamu salah jalan. Karena api ini mengandung cahaya. Kita kalau jalan kan butuh cahaya obor. Terlalu dekat dengan api artinya gak punya akhlak, akan terbakar. Terlalu jauh, jalan di tengah malam kita akan sasar, artinya dekat-dekatlah dengan aku. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu bukan sombong, dan itu adalah satohat. Dan satohat itu bukan amrun fiqhiyah, dia di luar amrun fiqhiyah. Karena amrun fiqhiyah itu tentu nanti baliknya kepada mutarodif lafaz. Taroduf itu kan ada ittihad makna wazatan. Contoh, lafaz insan dan basar maknanya sama, hayawanun natik, zatiyahnya sama. Eta kene jaid bisa disebut hayawanun natik, insan jaid bisa disebut basar. Karena maknana hayawanun natik, karena maknana basar jeung insan hayawanun natik, zatiyahnya eta kene, eta mutarodif maknan wadatan. Tapi ada nanti mutarodif dina maknana, dina zatna beda. Contoh kayak muqallid dan muttabi. Sekalipun muqallid dan muttabi nerima pendapat orang lain, cuma bedanya kalau muttabi ikut pendapat orang lain tahu dalilnya, kalau taklid nggak tahu dalilnya, tapi maknanya sama. Sementara dina hakikatna beda. Dari sini ibu bapak, lalu raja itu kaget. Dan sebuah wali kudu satohat ya Pak, kudu satohat. Nanti gini Pak, kalau ada orang satohat, dia bukan wali, tunggu aja Pak sebulan, pasti jatuh derajatnya. Di bapak ngomong nih, saya ini habis bertemu malaikat Jibril, ngobrol, ngopi bareng-bareng. Misalnya nih bapak ngomong begitu, kalau bapak bohong, sebulan jatuh tuh derajat bapak, nggak puguh-puguh, bapak kesek zina. Maka itu nggak boleh ikut-ikutan. Pengen jadi wali ngomongnya macam-macam. Wali itu nggak mau seperti itu limpahan. Cirinya gitu aja Pak. Kalau wali mengeluarkan satohat, derajatnya tambah naik. Abdul Qadir Jailani berkata, ada sallabul ahwal, ada bahrum bila sahir, ada narullah al-muqaddah, tapi malah naik derajatnya. Berarti ucapan itu tidak disertai dengan hawa nafsu. Kalau bapak ingin terkenal ya di YouTube ngomong aja Pak, ngomong habis ngobrol tadi sama mereka di Jerokil, silakan. Cuma tunggu kalau ntar komentarnya ramenya itu yang bukan like, yang begini semua, bapak dihujat. Tapi kalau bener bapak wali, semakin dihujat semakin diangkat. Itu aja. Jadi gampang kalau ada orang ngaku-ngaku wali, lihat aja nanti. Ya janganlah Pak, jangan segala ngaku wali. Kita ngaku orang soleh aja susah, betul. Ari soleh kenal, soleh teh al-qaim bi huquqillahi wa huquqil ibad. Urusan ke manusia beres, urusan ke Allah beres. Hari orang mengaku ngaku soleh, utang 2 bulan aja dibayar. Tarsok soleh naon. Jangankan ngaku wali bapak ibu, orang mengaku jami soleh gitu wali.
Dina juman aya istilah iya Bapak, dina juman itu as-salihu fi hadzal zaman kal ibritil ahmar fi izzatil wujud. Orang soleh di zaman akhir itu bagaikan uriran berwarna beureum fi izzatil wujud, dina hesek manggihanana da seueur nama uriran teh warnana koneng. Nah, sekalipun kita tidak soleh Bapak, nah dengan acara ini nih kita kumpul 3 keberkahannya, atau mudah-mudahan yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba aja mama bakal dikumpulkan kasaha resepna, lamun kurang resep ka Tuhan sehat insya Allah kayak kumpul najeng Tuhan sehat. Kurang terkudu ngaku-ngaku jadi nabi, ulah naudzubillah min dzalik, kufur kaku rasul, kufur sebab geus khotamul anbiya wal mursalin geus beres cekap ikutan eta Kanjeng Rasul anu qori tadi dibaca uswatun hasanah ya. Nah insyaallah nanti bareng jeung Rasul komo di dia hampir sadayana secara ajengan carita bapana kelas ke sesohi kadu Pinang torikoh eta ya, terus dia seueur murid Abah Maman ya. Mama Asnawi, siapa yang enggak kenal kewalian Mama Asnawi, masyhur guru agung. Nah ini harus punya Pak, harus punya kita itu sanad keilmuan, nyambungnya kemana? Satu supaya dapat curucudanana, pepesanana, limpahanana. Yang keduanya supaya anak kita dijaga dengan keberkahan para wali. Kembali cerita tadi, nanti saya akan ceritakan Syekh Abdul Qadir Jailani jadi wali apakah dengan banyak ibadah dan banyak baca Quran dan sholatnya? Bukan Pak, jangan salah, bukan karena beliau sholat sunnahnya semalam 200 rakaat, bukan jadi walinya. Bapak pernah, Ibu pernah Bu sholat tahajud 200 rakaat? Buku taraweh ge kasih imamna gedeg ge Tuhan saya 200 rakaat. Makanya kata Tuhan saya di dalam kitab Al-Guniyahnya, tidak termasuk muridku yang tidak pernah mengalami sholat sunnah mutlak dari isya ke subuh. Nah itu kalau Bapak umroh dia yang mau berangkat umroh praktekin, udah isya beres mbak dia langsung sholat subuh, sholat mutlak sampai subuh, sampai dia lupa kalau dirinya lagi sholat karena capeknya udah hilang. Ini namanya fana. Dalam toriko ya cerita saya mama adu parasi umroh Muraqabah 20 ima di Madinah wa ima di Mekah, saya kena 20 kan sejam setengah tapi ayahnya anu 2 jam biasa eta mah hari beda-beda gitu mah, hari mama mah sejam setengah atau 10.000 kali 20 Muraqabah, tapi ayah ya, anu 4 jam enggak. Kalau di mama anu genep jam teh dina ulia unggul, sebab ulia mah geus asup kana alam malakut. Jadi kalau Muraqabah ulia itu mainnya udah di alam malaikat, bukan di embol lagi lah. Ini ilmu orang Banten, ilmu orang Tangerang. Orang Tangerang mata asup torikoh, aneh ya tukang ade. Kudu asup torikoh. Mainnya itu ya main ruhania. Jasaduka fis sajadah wa ruhuka fi alamil malakut. Di malam hari duduklah di hadapan Allah, badanmu di atas sejadah, ruhaniyahmu sedang jalan ke sana. Maka dalam ilmu thariqah, hati menghadap Allah. Setelah menghadap apa? Mengharapkan rahmatnya. Itu kata kunci. Hadapkan hati mah pinter Pak, ngadep ke Allah pinter hati mah. Dan sebelumnya juga hati kita sudah kenal Allah kok. Rohaniyah kita udah kenal Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Eta Quran. Lentar kalau ruh masuk ke dalam jasad, mata melek melihat yang indah-indah di alam dunia, eta ruh teh poho ka Allah. Eta namanya goflah. Makanya zikir itu ada zikir goflah, zikir yaqadhah, zikir hudur, zikir ghaibah.
diatur di dalam thariqah. Kesananya nanti aqimis sholata li dzikri, sholatlah semata-mata kamu ingat kepada aku. Kan kita mah nggak sholat kalau ingat karena kunci motor. Leres lah. Sholat asar, hujan, geluduk, gede langsung bedah empang aing. Leres apa? Pas sugan di dia wali bener. Uga juta di dia sanajan HP-nya ketinggalan, HP yang 15 juta ketinggalan, tapi Allahu Akbar pohon gitu tak di dia. Itu sami sini Bogor lah sama. Nah, makanya kita mengaku orang soleh juga enggak berani. Kita hanya cinta dengan orang soleh. Kemudian bagaimana? Kembali ke di sini beliau ini sanad ilmunya, masya Allah, ilmu kitabnya juga apanya zikirnya, apalagi tadi hawajakan. Saya datang lagi Allahumma ya qadiyal hajat. Allah Pak, bapakmu apa udah ada di hawajakan. Hawajakan itu wiridan yang diwiridi sudah 400 tahun lebih dan diwiridi oleh para aulia Allah. Berapa banyak orang yang sudah jadi wali. Maka waktu haul di Mama Asnawi, tadi nih saya bilang gitu, sudah berapa banyak orang yang menjadi berkah usahanya kena jarah ke Mama Asnawi. Sudah berapa banyak santri yang rajin jarah ke Mama Asnawi sekarang jadi ulama gede. Tidak sedikit orang yang jarah ke Mama Asnawi lalu memiliki derajat jabatan karena memang ingin jabatan. Dan tidak sedikit pula orang yang martabatnya naik setelah jarah ke Mama Asnawi secara ruhaniah. Lalu bagaimana tetangga-tetangganya sekarang? Ya, maka istilah Sunda mah ya kehidupan bangkong ya. Jangan-jangan nggak naik derajat. Banyak orang-orang yang menjadi ulama besar karena memang istiqomah jarah ke Mama Asnawi. Dari sini ucapan Imam Abah Yazid Al-Bustami tadi yang disampaikan oleh muridnya kepada raja, siapa yang melihat wajahku maka akan selamat dari api neraka. Raja nggak nerima. Bagaimana mungkin kalimat ini keluar dari seorang wali? Abah Yazid Al-Bustami, siapa yang memandang wajahku dia akan selamat dari api neraka. Abu Jahal melihat wajah Rasulullah masuk neraka. Bukan lagi wajah Abah Yazid, wajah Rasul. Raja Abu Jahal, Abu apa lagi? Abu Lahab. Terus orang yang tua tadi senyum. Yang dimaksud memandang adalah memandang dengan adab, bukan memandang wajah kenal begitu, bukan, tapi memandang bahwa pada diri Rasulullah itu ada khususiyat Rasul, bahwa Muhammad itu adalah orang mulia dan diangkat menjadi Rasul. Buktinya mana? Abu Bakar selamat. Orang yang menghormati Rasulullah, memandang Rasulullah dengan kecintaan dan menjaga adab seperti bumi menjaga adab jaraknya dengan matahari, selamat. Sayyidina Umar selamat, Sayyidina Utsman selamat. Abu Jahal itu tidak memandang Rasulullah, dia cuma memandang luar, tidak dengan hatinya. Di mata Abu Jahal, Muhammad adalah yatimu Abi Thalib, bahkan diledek, terbakar. Jadi bapak awas, masjid jauhin, kiai deketin. Sebab kalau sama masjid dekat nggak jamaah kan ancamannya banyak. Tetangga masjid nggak pernah subuh jamaah, sampai ada orang itu nggak bisa doa kunut. Kenapa nggak bisa? Karena saya apa itu? Ya tadi subuhnya keberangan wae. Kiai deketin. Ya. Tapi dengan takzim bahwa pada dada ini kiai mana aja ya Pak? Yang kan kiai banyak banget di kita. Bahkan kalau di saya itu ada namanya dulu, tapi bukan zaman saya, zaman kakek saya. Kakek saya Haji Daman itu ngambil torikonya dari Mama Cibuntu, Buya Armin. Buya Armin mertuanya Mama Haji, itu kakek saya ke sana ngambil. Dia punya guru, gurunya itu namanya Mu'alim Pung.
itu panggilan. Nama aslinya Mu'alim Idris, aslinya dari Cianjur tapi turunan Banten TB. Dia merantau ke Bogor. Bogornya tadi di kampung Pondok Manggis namanya. Pondok Manggis itu perbatasan Bogor dengan Depok. Nah, karena di Pondok Manggis pesantren udah ada, masjid udah ada, yang ngaji Quran alif ba tese udah ada, yang ngaji kitab udah ada. Mu'alim seorang kiai gede jualan es. Ngapain semua kiai udah ada? Akhirnya dia jualan es, nutupin ilmu jualan es. Esnya es lilin apa? Bapak apa es lilin? Ke kampung-kampung. Sampai ama mertuanya nggak nyangka kalau Mu'alim itu adalah ulama besar. Ama mertuanya diajarin baca Fatihah. Jadi mertuanya banget amat yang dunia sugih moa jualan es lilin teh. Gerak belajar ilmu fikih yuk, ku bapak diajaran baca Fatihah, diajaran baca Fatihah, ya. Itu Mu'alim tetap ngikutin Pak. Ada orang sini kayak begitu. Zaman aja nama ilmu baru bisa alfiah bisa kanjal tonjol rek ya dicarekan gimana ya? Ini Mu'alim. Nah Mu'alim ini gurunya kakek saya. Waktu saya pesantren, kebetulan dulu saya pernah disanding di Mama Ukon. Ini ketemunya adik kelas saya beda 3 tahun. Mu'alim itu menutupi ilmunya dengan jualan es itu lama Pak. Mertuanya ngajarin terus naik dari Fatihah, kemudian dari Falak bin Nas naik terus sampai nggak sampai kepada Waduha sih, ketahuan manten bahwa beliau ulama besar. Bagaimana ketahuannya kalau beliau ulama besar? Di kampung Pondok Manggis dalam acara maulidan manggil ulama besar dari Cianjur. Dipanggil. Mu'alim duduknya di emperan, nggak boleh masuk ke dalam masjid. Tukang es. Tatkala kiai dari Cianjur mau ceramah, melihat Mu'alim duduk di situ, sengaja dia nggak tegur dulu. Datang langsung masuk ke dalam. Tatkala beliau waktu ceramah, apa kata beliau? Dan Mu'alim itu Pak hebatnya, ngelihat muridnya itu masuk. Ini saya diceritain sama kakek saya langsung, karena kakek saya itu murid beliau langsung. Ini namanya sanad minal aba wal aba. Kakek ngeritain ke cucu. Makanya bapak ibu kalau ngeritain ke anak, coba ceritain tuh para guru-guru kita di Tangerang, ceritain ke Abah Dimyati, Mama Dimyati, Abah Uci itu misalnya, ceritain supaya anak kita itu hatinya mantep. Sama saya kerekam banget sampai sekarang Pak. Setiap saya pulang pesantren kalau liburan malam nih sama kakek habis sholat isya itu pasti yang diobrolin ulama tadi Mu'alim terpatrik sampai sekarang nggak hilang. Ini bapak ceritain pemain bola Messi, wow untuk kenal-kenal sih maksudnya ceritakan ulama, ya. Lah kemudian ini Mu'alim bapak hadirin rahimakumullah datang tadi itu hebatnya Mu'alim tatkala ini pernah sorogan sama saya nih di pondok. Ternyata dia itu pernah sorogan di pondok dulu sama tukang es tadi. Nah Mu'alimnya diem ya. Nah ini yang pernah sorogan Haji. Tatkala dia ceramah, saya tidak akan mulai pengajian ini sebelum guru sorogan saya waktu di pondok ditarik ke dalam. Baru di situ masyarakat tahu bahwa beliau adalah ulama besar. Malu semua sekampung. Itu mertuanya ngajarin ngaji itu pala Mu'alim diungkuk-ungkuk kan dari hesek amat kuliahnya. Tobat. Nah setelah beliau ketahuan, baru beliau bikin pondok pesantren. Karena udah nggak bisa ini lagi, udah nggak bisa nyumput lagi ya. Bikin pondok pesantren namanya Pondok Pesantren Hasanuddin. Ternyata silsilah beliau ke Sultan Hasanuddin yang ke-17. Nah orang-orang bisa nyumputin ilmu begitu. Maka orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah adalah orang-orang yang tawadhu. Hayyinuna layyinun. Orang tawadhu itu nggak merasa lebih hebat dari orang lain. Kalau udah bisa begitu tuh naik derajat. Lihat Rasulullah SAW, la tufaddiluni ala Yunus bin Matta. Hai para sahabat,
jangan engkau lebih-lebihkan aku Muhammad bin Abdillah dari Yunus bin Matta. Apa Pak? Yunus bin Matta dengan Rasulullah nisbatnya. Rasulullah diangkat Isra wal Mi'raj, mukalamah ma Allah, bukan berarti Allah ada di atas, bukan. Tempat yang ditunjuk oleh Allah untuk Nabi Muhammad di sana, bukan berarti Allah di sana. Contoh, Nabi Isa untuk pertemuannya dengan Allah ditentukan tempatnya Tursina, bukan berarti Allah ada di gunung Tursina. Tempat untuk bertemu Allah Musa dengan Allah di gunung Tursina. Min jami'il jihad, dari semua arah, karena Allah tidak membutuhkan tempat dan membutuhkan waktu. Nah, kemudian dari sini mu'alim itu sudah ketahuan, dia ulama besar, tawaduknya Masya Allah, itu adalah mencontoh. Ntar saya contohkan Tuhan saya. Kemudian Rasulullah tadi, janganlah engkau lebih-lebihkan aku dari Yunus bin Matta. Rasulullah berada di tempat yang paling tinggi, Yunus berada di dasar lautan. Coba, kata Rasulullah, jangan lebih-lebihkan aku dari Yunus yang ada di bawah. Maka ternyata Pak, orang-orang yang mulia itu adalah orang-orang yang tawadhu. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Waktu mamanya dirawat di rumah sakit Sari Asih, itu Pak, mama ngedidik saya resep banget Pak. Saya waktu itu kebetulan bawa sendiri mobil karena memang mendengar mama dirawat. Ya bagaimana kita sama guru kudu begitu. Wasbir ala murril jafa min muallim. Kalau kamu ingin turun ilmu gurumu, sabarlah di saat kamu dididik oleh gurumu. Di bapak, anak bapak pengen jadi kiai sama kiainya ngelawan, kira-kira ilmunya turun nggak? Nggak ada sejarahnya murid ngelawan dapat ilmu. Nggak ada. Ini murid bebek guru di prinsip Pak. Ayam guru di Balai Nogan. Kan kalau kita lihat cerita Mu'alim Usman Surabaya, jadi Purwo, waktu beliau besar. Nah, saya pernah dengan Kiai Maruf Amin ya, ada keluarga Maruf Amin ya tadi, Kang Bubun, Kang Maruf Amin pernah datang. Ya pernah lama sebelum beliau jadi wapres, waktu beliau MUI, udah sering ketemu. Kita cerita-cerita tentang Yai Romli, kehebatannya, dan Yai Usman. Beliau tuh apal semua Pak, ulama-ulama karomah itu zamannya tuh. Kiai kita itu, Pak Maruf Amin itu. Tuh Kiai Banten Pak, Kiai Indonesia, Kiai saya juga, Kiai kita. Kita ngobrol gini Pak. Kiai Usman, waktu dia mesantren di Yai Romli. Yai Romli itu muridnya Yai Hasbullah itu muridnya Syekh Khalil Bangkalan Madura. Tuh Pak, kenapa orang saya pada mulia, lihat aja guru-guru itu. Kita belajar gurunya, ya Allah, bisa ngajar ngaji, main bola, pakai panah bola. Sementara anak kita, ya bukan nggak boleh, maksudnya auratnya. Kadang-kadang masa ada guru ngaji kemudian ngajarin nggak bener ya. Coba lihat tuh guru-gurunya, mulia banget. Wajar kalau ulama-ulama kayak Kiai Maruf Amin, guru kita semuanya, ulama-ulama kita lah, ya pada mulia-mulia karena memang guru-gurunya mulia. Kalau kita ingin punya duit, bergaulnya sama orang yang banyak duit Pak, bener nggak? Lah kita nggak punya duit, bergaulnya sama orang bokek lah, pengangguran, bergaul sama pengangguran, jadi nambah penganggurannya. Bergaulnya sama orang yang punya kerjaan, punya pabrik. Kalau kita belum nggak punya ilmu, bergaulnya sama orang yang punya ilmu, kan gitu ya. Nah, coba kita lihat, Ibu Bapak Rahimahumullah, Yai Usman itu waktu beliau mesantren di Yai Romli ternyata seorang kiai yang senengnya itu ayam Bangkok. Jadi kalau ada kiai seneng ayam, seneng lauk, ya, seneng karena serang, karena angkot, macam-macam Pak kiai itu ya, tergantung lokasinya. Nah ini resepnya kena ayam Bangkok. Itu ayam Bangkoknya disayang banget sama Yai Romli. Nah suatu saat ayam Bangkok Yai Romli tidur, itu Yai Usman saking menghormat ke gurunya, jalan di ayam Bangkok Kiai yang lagi tidur kagak berani. Kenapa? Takut ayam Kiai bangun.
kok jadi ulama besar? Ini mau boro-boro tadi ayam kiai asuka kobong, di balai duka. Ulah ya para santri ya. Wasbir ala murril jafari muallim, kayak Syekh Abdul Qadir Jailani tatkala bertemu dengan Nabiullah Khidir, apa kata Nabi Khidir? Uqudha huna salasa sinin, ya Abdul Qadir, duduk di sini 3 tahun pada kemana-mana. Ya waktunya wudu ya wudu. Uqudha huna salasa sinin, duduk 3 tahun jangan kemana-mana, duduk ya Abdul Qadir. Ya santri sekarang mah tolong jaga di rumah mama mau ziarah dulu ke Madura seminggu. Ya Allah, pas dia pulang itu santri kagak ada, udah pulang duluan ke rumah. Jadi keberkahannya kurang ya, keberkahannya karena orang dulu memang berkah banget. Lah kemudian ada Yazid Al-Bustami tadi muridnya demikian berkata, Nabi Abu Jahal tidak memandang wajah Rasulullah dengan hatinya maka dia terbakar. Maka siapa orang yang memandang wajah gurunya dengan hatinya maka dia akan selamat dari api neraka. Kenapa? Karena yang namanya guru akan mengajarkan kita ibadah. Semua guru mengajarkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jika ajakan itu diterima dengan hati, selamat dari api neraka. Karena tidak ada seorang guru itu kecuali mengambil ilahtafa biktifai Rasulillah, ilahtafa bi'athari Rasulillah. Tidak ada seorang guru yang mulia kecuali dia mengambil asar, bekas dari Rasulillah. Yang namanya bekas Pak, asar. Kalau kita naik motor, ban depan sama ban belakang kudu sama ya Pak ya? Iya, kalau jalan kudu sama. Coba Bapak berani nggak naik motor? Ban depannya sama ban belakang kagak sama kalau jalan, berani? Itu namanya nggak kodama sidqin. Guru kagak ngikutin telapak, murid nggak ngikutin telapak guru. Gurunya ke kanan, dia geser ke kiri, percis kayak motor. Ban depannya itu agak ke kanan, ban belakangnya agak ke kiri. Ini akan jatuh motor. Seorang guru, seorang murid akan jatuh jika dia tidak mengikuti langkah gurunya. Kalau cerita Mama Sukantanya mas saya langsung ya. Dulu Abah itu pernah disuruh bikin ini Pak, ngerapiin makom Mama Asnawi. Makom Mama Asnawi kata Mama Kazim, Sukanta kok kan lihat kok tuh pasangin bata buat Mama Asnawi. Padahal Mama Sukanta nggak bisa, karena guru yang nyuruh ya udah kerjain, nanti kalau jelek ya diberhentiin sama guru. Akhirnya Mama Sukanta dikerjain. Oh kata Mama Kadi, oh ini mah halus teuing moal kapake gitu. Yang penting mah taatnya aja dulu, kalau jelek nanti juga guru nyuruh berhenti. Itu namanya iktafa bi'asaril muallim, ngikuti bekas muallim dan omongannya. Maka ternyata Syekh Abdul Qadir tadi ya, dia bisa mulia seperti itu, satu karena memang ketawaduannya. Seperti siapa lagi? Seperti Aba Yazid Al-Bustami, orang yang memandang wajah Aba Yazid Al-Bustami dengan kecintaan karena pada dadanya ada sir yang Allah berikan, maka orang itu akan selamat. Nah begitu juga kita para kiai di sini. Orang sini malah kudu dipapatahan dari cara menghormat guru, ya kudu dipapatahan dari ima ngan sakedar eta we nyamikeun bahwa penting pisan Pak, menghormat guru teh penting pisan. Penting. Bahkan kalau mama pernah tuh lagi ngebangun kobong Singapura, saya kan lagi murokobah Pak. Terus itu ininya belum ada apanya itu asbesnya. Waktu itu mangkali masih ada asbesnya. Pada rapat panitia, ngarapatkan naon ya? Ngarapatkan kanggo meser ente eta asbes. Baraha butuh danana 5 juta. Tah kudu rapat-rapat. Tah di Bogor, di etana aya duit 5 juta lah. Di etana di Lacina bisa nyawa karena duit batur ya teman. Itu memang benar. Tatkala saya mau berangkat, ada tamu datang ngasih amplop, saya nggak tahu isinya berapa ya. Karena saking buru-buru, udah aja saya masukin di ruang tamu itu di kotak berangkat. Karena waktu saya pulang umroh kata mama, kagak boleh nginep tuh saya mama kalau udah buru-buru gitu Pak. Pulang dari umroh jangan mandi di rumah, mandi nak ibakna di kanu parasi wae.
Pas saya turun itu ada yang ngasih amplop tuh, udah saya masukin, nggak mandi, langsung cuma ganti baju, bawa koper langsung ke kadu parasi. Cek apa? Tah ayah duit di kotak, langsung saya biar ponakan saya namanya Mang Wahid, kebetulan Mang Wahid lagi di rumah. Wahid coba itu ada berapa? Mamang kagak tahu, itu ponakan saya. Udah dibawa dan dari mama ya bener, buat beli asbes cukup 5 juta. Ilmu kayak gitu penting juga itu Pak. Ini saya ceritain bukan kisah orang ya, pribadi saya. Itu saya tuh kalau udah berguru baiknya di kitab ataupun apa namanya zikir, ya udah fasbir ala mudir jabal muallim. Waktu ngaji hadis di Bandung di Agus Mastur, Pondok Pesantren Bustanul dan saya ngaji itu Bukhari, Muslim, Musnad Imam Syafi'i 3. Sama guru disuruh bikin empang, resepnya ngabungahkeun guru. Makanya bapak yang anaknya pesantren di sini kalau disuruh apa sama guru-guru awas, itu artinya guru lagi ngedoain. Tuh apa Umin, dia punya apa sumur, itu yang bikin saya Pak, karena santri yang jangkung, yang kakinya panjang, saya doang saat itu. Saya bagian turun, sampai sekarang masih pakai. Eta cada di Ciomas, sampai sekarang nggak ditutup oleh beliau, kenang-kenangan. Nah maka santri wasbir ala muril jafani mu'alim. Orang pinter banyak, tapi nggak kejamin barokah. Kalau sudah barokah, itu ciri pinter. Maka mudah-mudahan pondok akang ini tapi barokahnya kan, santri-santrina. Dah hati abdi kita tentrem bisa suka dia, lurus pameliti santri daya ternyata masyarakat narsepkan zikir. Kedua, tadi saya terangkan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani menjadi wali bukan likasrati sholatihi wa zikrihi wa ilmihi, bukan karena Abdul Qadir Jailani ahli 13 pan ilmu, bukan. Manusia siapa sih Pak sekarang nih, zaman sekarang yang menguasai 12 pan ilmu? Nggak mungkin, waktunya nggak cukup, kita baru belajar 2 pan aja udah habis umur kita. Syekh Abdul Qadir Jailani salasata asyara ilman, 13 ilmu dikuasai, semua ilmu balaghah, mantiq, istiqoh, makulah, tafsir, hadis, mustalahna, ilmu tafsirna habis, ditambah satu lagi ilmu tasawuf 13. Tapi kata beliau apa? Nih kata beliau, maka Thariqah Abdul Qadir Jailani di dalam kitab Al-Budiyah ya, mabniyatun ala syariah was'al Qur'an ala kitabi was sunnah. Thariqati hadihi mabniyatun ala kitabi was sunnah. Hai para murid-muridku, singkade ari thariqah kaula mangadegna di luhuran Quran jeung hadis, moal aya ajaran kaula anu bertentangan jeung Quran jeung hadis, moal aya. Kata Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani berkata demikian. Aku lihat di dalam karya beliau, di antaranya Al-Bunyah, kitab Al-Bunyah itu menjatuhkan sholawat tadi umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallim, itu sholawat umi adanya di sana. Ya kalau kita kembali kepada Tanwirul Qulub Muhammad Amin Kurdi, itu ada zikir hawajakan di sana. Hawajakan teh artinya masyayikh. Banyaklah sholawat tentang ummi itu yang dicantumkan dalam kitab-kitab ulama thariqah. Ibu bapak, Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, aku lihat pintu untuk menjadi wali dari sholat sunnah, ternyata orang itu muzahamah. Muzahamah itu udah antri banyak, berdesak-desakan. Orang yang mau diangkat menjadi wali oleh Allah dari sholat sunnah banyak. Yang sholat sunnahnya 200 rakaat, 300 rakaat, udah antri itu mau diangkat menjadi wali min auliyaillah dalam penglihatan basirah beliau. Aku masuk lagi satu pintu untuk menjadi wali Allah melalui baca Al-Quran. Udah banyak, ada yang khatam Quran 2 hari sekali, bahkan ada yang sehari semalam dari maghrib sampai ke maghrib lagi. Pokoknya kalau pengen jadi wali dari baca Quran, yang khatam Quran sebulan sekali ketinggalan. Banyak kata Tuhan Syekh, muzahamah, desak-desakan, antri padat. Aku lihat orang untuk menjadi wali dari ilmu banyak. Kemudian dari sodakoh banyak. Ada satu pintu yang agak senggang, kata Syekh Abdul Qadir Jailani.
Aku lihat ada satu pintu untuk diangkat menjadi wali min auliyaillah. Dari pintu itu ada gak senggan, adalah pintu tawadu. Lalu aku duduk di sana. Aku tawadu mengikuti guru. Disuruh duduk 3 tahun oleh siapa? Oleh Nabiullah Khidir alaihissalam. Mau diuji oleh Imam Al-Mahzumi, kuat. Diuji oleh Imam Ad-Dabbas. Kalau kita baca kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, guru mursyid beliau ada 2, Pak. Pertama ada Ahmad Ad-Dabbas, kedua Al-Mahzumi. Thariqah yang di Indonesia Syekh Abdul Qadir Jailani itu dari jalur Imam Al-Mahzumi. Imam Al-Mahzumi itu mursyidnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah kalau kita baca Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, ada cerita Ahmad Ad-Dabbas ya Pak. Beliau ini kemursidannya turun ke anaknya. Ahmad Dabbas kemursidannya turun ke anaknya, sementara Abdul Qadir Jailani dapat dari Syekh Al-Mahzumi. Itu yang nyambung ke kita. Lihat aja di bukunya ini. Nah dari sini ibu bapak, Syekh Abdul Qadir duduk di sana di pintu tawadu, tidak melihat dirinya. Ini yang disebut dengan khudur ma'allah. Hatinya menghadap Allah, lalu hilanglah tentang kelebihan-kelebihan dirinya. Kalau orang sudah sering memandang keagungan Allah, maka melihat dirinya itu nggak ada apa-apanya. Di saat dia sudah melihat dirinya tidak ada apa-apanya, yang agung hanya Allah, ini sir udah mulai dibuka, disingkap. Nah itulah Syekh Abdul Qadir Jailani yang kita kholi saat ini. Kemudian kalau orang tawadu itu Pak, dia akan mengikuti ucapan Mu'adz bin Jabal. Bagaimana kata Mu'adz bin Jabal? Kallimin nasa qalilan wa kallim rabbaka katsiran. Ngobrol itu banyaknya kudu ke Allah, jangan ke manusia. Kita kan kadang-kadang ngobrol sama teman itu dari jam 1 sampai subuh kuat ya. Coba kalau zikir kuat ya. Kata Mu'adz bin Jabal, kallimin nasa qalilan. Ngobrol sama manusia teh ya secukupnya lah bahasanya. Wa kallim rabbaka katsiran. Kalau mau ngobrol sama Allah kudu banyak. Kenapa Pak? Fadzkuruni azkurukum. Kita bisa tahu Allah sedang menyebut nama kita karena kita sedang menyebut nama Allah. Saking pentingnya zikir, Nabi Muhammad pernah ditegur oleh Allah karena dia tidak melirik para sahabat ahli suffah yang sedang zikir. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Jangan kamu ikuti ya Muhammad orang yang hatinya banyak lupa kepada aku. Hati banyak lupa kepada Allah karena di dalam hatinya lebih banyak bukan Allahnya. Bukan Allahnya adalah alam dunia beserta isinya. Awas Muhammad, wasbir nafsa, sabarkan diri ma'alladzina yad'una rabbahum, beserta orang-orang yang berdoa kepada Tuhannya. Ma'alladzina yad'una rabbahum, dengan mereka yang doa di waktu pagi dan di waktu sore. Loh, kalau Nabi Muhammad saja ditegur, lalu bagaimana dengan kita, makhluk yang paling sempurna? Terakhir dalam khol Nabiyina ini, dan ingatlah bahwa Nabi Muhammad sudah berjanji dalam hadisnya, syafaat li ahlil kabair min ummati, syafaatku akan aku berikan kepada umatku yang punya dosa lalu belum tobat. Ntar ada syafaat Rasulullah, saking dermawannya. nggak mau Rasulullah itu ada umatnya yang lama, maksudnya di dalam neraka. Nah yang namanya orang beriman nggak mungkin lama di dalam neraka. Selagi masih ada iman di dalam hatinya akan diangkat. Cuma maksud Rasulullah supaya enggak lama-lama. Bapak mau lama, mau sebentar di neraka nih. Ibu-ibu kumaha, hayang lami, hayang tereh. Urang sadaya napasinya, hayang ulah lami-lami lah komo deui lamun masuk surga tanpa melalui naon neraka heula mah eta mah beras Cianjur ngaran.
Eta jalma soleh, abdi mah izin, aku soleh izin pak. Kadang-kadang nyebut soleh depan istri juga malu. Apa soleh? Orang soleh apa nggak bohong? Bapak tadi belanja lambat. Wah Allah, malu. Sama anak aja kita malu ngaku soleh. Sama istri malu, apalagi sama tetangga. Udahlah, kalau kita itu wa alal akil bil ibadah wa minallah al wusul wa raqul hijab. Tugas kita ibadah aja sekemampu kita, lalu kita akan diberikan usul dan tidak, itu urusan Allah. Maka dalam thariqah jangan tinggalkan zikir sekalipun hatimu lalai, sekalipun lidah kita la ilaha illallah, lalu pikiran kita enggak ingat sama Allah, jangan kamu tinggalkan. Sebab kalau kamu tinggalkan, kamu sudah tidak zikir ke Allah, lidahnya, pikirannya juga enggak lupa ke Allah, itu 2 kali enggak ingat ke Allah. Paling tidak lidahmu berzikir kepada Allah sekalipun hatimu kemana-mana. Wala tattukiz zikra, jangan tinggalkan zikir. Kenapa zikir nggak boleh ditinggalkan? Karena dia adalah babun a'zamun, dia pintu yang besar menuju kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, wa anta dakhiluhu. Dan itu adalah ciri cintanya Allah kepada kita kalau kita mau zikir. Jadi kalau udah zikir Pak anteng aja, anteng. Kemudian kalau pikiran kita kemana-mana ya nggak apa-apa, karena enggak zikirnya lebih berbahaya dibandingkan zikir hati kemana-mana tapi lidah kita masih zikir. Kali saja sekarang mah kita zikir la ilaha illallah, hati kita kemana-mana, nanti hati kita bisa bangun. Orang yang sudah bangun hatinya itu di saat dia zikir ada malu. Kenapa lidah saya la ilaha illallah, kok hati saya enggak menghadapku ya Allah? Udah punya akhlak tuh. Lalu dia malu mengucapkan la ilaha illallah kalau ingat kepada harta, kepada kebun yang dia miliki. Malu, itu udah punya adab. Kalau sudah punya adab begitu, nanti dia khudu, hadir di hadapan Allah. Lalu ada ketentraman hati, unsur. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah kan 4.000 dosa ya Pak diampuni. Bapak berapa tadi? Ya Allah, mudah-mudahan kita yang lihat hadis, kita nggak boleh ini Bapak syar'i. Kudu Nabi yang menyampaikan, kita nggak tahu apa-apa. Keluar dari sini dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini almarhum adalah orang mulia. Ada bahasa gini Pak, ad-du'a alal maghfurillah. Sebenarnya bukan kita mendoakan mereka, bukan. Mereka sudah mulia di alam kuburnya. Kayak kita mendoakan wali di saat kita jarah. Wali mah sudah mulia. Kita jarah ke makam Rasul, ke makam sahabat, mereka sudah mulia, di alam barzahnya sudah mulia. Tapi dengan kita mendoakan para wali itu, kemudian Allah cinta kepada kita. Ad-du'a alal maghfurillah, berarti gini, almarhum ini mulia. Ciri mulianya mana? Ciri mulianya, iya, kurang baik zikir di dia. Padahal beliau sudah wafat, tapi kita mau zikir mengucapkan la ilaha illallah, khataman jeung sholawat, ieu nandakan almarhum teh jalmi anu mulia. Mudah-mudahan Allah muliakan kita dan ketemu nanti dengan almarhum di yaumil qiyamah. Dan jangan lama-lama nanti berkatnya basi deh. Jadi dosa. Kalau gara-gara apa manggil di Bogor sini aja ngantar berkat basi terkedah harus. Jadi dosa. Saya gitu aja Pak. Tawadu, dekati alim ulama, punya guru harus jelas sanadnya. Ingin kalau bapak soleh jangan khawatir, anak akan dijaga Allah Subhanahu wa taala. Dijaga teh agama jeung harta. Makanya berkah-berkah ya, bapaknya soleh, ibunya soleh, anaknya berkah. Kalau dia usaha punya apa namanya material-materialnya maju. Pokoknya berkah tadi sekalipun nggak bisa baca kitab karena bapaknya tadi sudah soleh, cinta dengan orang-orang soleh. Sakitu disampaikan kusim abdi mun aya kalepatan kaalpaan nyuhun kenampura ti para bapak jeung para ibunya itu mugi kurang sadayana ulih tina ieu tempat teh aya dina naungan jeung ridona Allah dipasihan rezeki maot husnul khotimah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك محبا لحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم هذا الدعاء منك وعليك الإجابة وجاجت وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيا حي يا قيوم أسرع بحاجاتنا. فيا حي يا قيوم أسرع بحاجاتنا. فيا حي يا قيوم أسرع بحاجاتنا بطه وطوس وياسين كن لنا وطوس ميم بالسعادة أكبر. إن أبطأت غورة الأرحام وابتعدت فأقرب الشيء من غورة الله. يا غورة الله جد السير مسعة في حل قدرتنا. يا غورة الله عنت العادل وجاروا ورجونا الله مجيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. اللهم يا الله برحمتك عمنا وقنا شر ما أهمنا واشف مرضانا يا الله. واشف مرضانا يا الله واغفر عصاتنا واغفر عصاتنا وارحم موتانا وارحم موتانا خصوصا صاحب الحول. وارحم موتانا واستجب دعاءنا وعلى حبك جميعا توفنا وبشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تلحظنا وأنت راض عنا. يا حنان يا منان نسألك من فضلك الأمان 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 من زوال الإيمان. نسألك يا حنان يا منان من زوال الإيمان والعفو عما مضى وكان. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع لقدر أنثى وذكر. رب وفقنا ووفقكم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأحل أتقياء علماء نفضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأكن بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر السر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغش المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء. وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابه الغرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وأفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.